Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam. Ibu harap adik-adik sekalian semuanya sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kita masuk di poin A. Poin A yaitu memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu yaitu ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Ilmu dari segi istilah ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Yang berikut yaitu hukum menuntut ilmu. Yang pertama, hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah, yaitu hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, dan ilmu lainnya. Yang berikut hukum menuntut ilmu juga yaitu fardu ain, yaitu ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan segalanya. Yang berikut yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikut, yang terakhir, yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Yang berikut kita masuk di bagian B, yaitu ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Kandungan Al-Quran yang membahas tentang menuntut ilmu itu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kandungannya yaitu
Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat dan kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Berikutnya kita masuk di bagian C, yaitu hadis tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang pertama, hadis Ibnu Majah, yaitu artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungannya yang terdapat dalam hadis yang telah dibacakan tadi, yaitu menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Dengan demikian, jika menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, maka orang-orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Sedangkan orang-orang menuntut ilmu akan dimisalkan seperti orang-orang yang berujung di jalan Allah. Dan jika ia mati pada saat menuntut ilmu itu, maka ia akan mati dalam keadaan syahid. Baiklah, alhamdulillah pembahasan kita pada hari ini telah selesai. Ibu harap adik-adik semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa terus belajar menuntut ilmu dan juga berbagi ilmu dengan orang lain walaupun itu hanya sedikit, karena pahala yang terus mengalir ketika kita meninggal nanti itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.